membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, kasih sayangnya kepada kita, pagi ini kita masih bisa menghirup segarnya udara subuh. Wasubhi idza tanafas, ya, demi subuh yang mulai bernafas, ya. Ya. Karena memang begitu fajar menyingsing, kehidupan baru dimulai setelah kehidupan sebelumnya ditutup dengan tidur, tidur yang nyenyak. Lalu kita mengucap alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kadang-kadang nek maca Madura amatana matana. Iya, berarti melek. Sakwise merem, koyok boneka India. Nek dibukno merem, ditekno melek. Ngono biyen iku boneka paling apik isan. Teriring salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakini beliau sebagai panutan kita, saiso-isone niru, ya, apa yang ada pada diri beliau. Sedapat mungkin jalan yang kita tempuh adalah bagaimana beliau meneladankan kehidupannya untuk kita, biar kelak kita dipersaksikan sebagai umat beliau, seorang yang muslim yang teman-teman muslimau wa ma ana minal musyrikin, muslim yang tidak ada kesyirikan di hatinya. Syirik dalam arti steril dari kepersekutuhan, dan syirik dalam arti kedengkian. Berarti syirik pakai shin, syirik pakai sin. Jadi kepada Allah kita menyatu, dengan sesama manusia pun kita bersahabat. Pagi ini kita sampai ayat ke 13. Mohon maaf sebelumnya, kemarin saya ada undangan ke Surabaya, ada persiapan pleno muktamar. Surah Al-Isra surat 17 ayat 13 sudah kita baca. Kita lanjut ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Iqra, bacalah olehmu wahai Muhammad, kitabaka, kitabmu, catatan amalmu. Iqra, baca. Wacan dhewe, gak usah tak wacano.
baca sendiri apa yang ada di dalam catatan amalmu itu. Ya. Jadi besok itu ada perintah. Nah iki dibocorke. Nah, pocon dhewe wis iki catatan amalmu yang direkam oleh CCTV. Ya, sudah terekam. Wis iki gambar-gambare enek. Jadi tayangan yang bertulisan, tulisan yang bisa ditayangkan. Ya. Iqra kitabak, wacon kitabmu dhewe. Ojo maca kitabe kancamu. Malah bingung kok. Bulet, mumet. Nah. Tuku cingkir ge ada dawet. Ojo dipikir garai mumet. Jadi Iqra kitabak. Jangan khawatir, setiap kamu akan memperoleh kitab itu. Kafa telah cukup binafsika dengan dirimu al yauma pada hari itu alaika atas apapun yang membebani hidupmu hasiba. Cukup apa nih perhitungannya. Membacamu dengan kitab yang telah kau terima itu telah mencukupkan terhadap dirimu pada hari itu atas yang selama ini engkau anggap sebagai beban. Urip kok carkoso yo nyata hidup yang dirasakan sebagai beban itu semua akan terhitung. Jane awakmu iku rekoso apa? Wong nafas ya wis tak sediakan. Gitu. Awakmu iku wis tak kei raga sukma lan sarana-sarana sing kenek digawe nguripi raga lan sukmamu kuwi. Bumi ku perintahkan untuk menyediakan apapun yang Anda butuhkan. Tidak hanya itu, rohanimu yang mengalami kegelapan-kegelapan di dalam menjalani hidup karena belenggu ketidaktahuanmu dengan masa lalu, kini dan yang akan datang. Juga telah kuhadirkan Rasul yang membawa kitab yang menjelaskan, menuntun dan membimbing. Sik kurang apa awakmu? Ya. Masih kurang apa? Hidup itu masih kau rasakan berat. Kok isih abot? Memerintah mung situk ati Allah wa atiur Rasul. Wis wa ala rabbihim yatawakkalun. Terhadap yang memeliharamu, yang merawatmu, yang memenuhi fasilitas kebutuhanmu, hendaklah kau berserah diri. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pikiranmu menjadi rumit itu karena kamu seolah apa yang ada ini menjadi tugasmu untuk menata dan mengatur. Wabeh serba muatur. Padahal setiap orang punya pikiran-pikiran yang boleh jadi berbeda satu dengan yang lain. Mau sampai dia anak loro kembar maneh, siji karo sijine karepe beda. Mana Pak Kusno mana? Ya kan? Ingin kamu kendalikan semua, itu yang bikin susah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Setelah kau berikan haknya, maka kau tinggal doakan. Kekayaane tanggane sampean sing ngitung. Ya ngenes.
tonggoku ku esuk blonjo daging sapi, awan daging wedhus, sore daging pitik. Lah sampean gak iso blonjo ngono, blonjone esuk tempe, sore kerupuk. Ya toh? Lah sing sampean pikir iku daginge tonggo ki mau. Ya kuat-kuat nyonggo pikirannya. Mula istilah dulu itu, jangan kau ukur bayangan dirimu dengan bayangan orang lain. Kelambimu karo kelambiku ku beda. Ki Mas Faisal ngukur kelambi karo Mas Ubed dipadakno. Sing situ mblong-blombrot, sing situ suwek gak kena tinggi. Nah, itu contoh sederhana. Awak diri berada pada posisi doluman jaulah itu akibatnya adalah hidup sebagai beban. Padahal urip iki wis anugerah. Hidup ini karunia. Alhamdulillah, nafas lega, ya, irung yo sik mambu. Sampai kan ambune apa jebasin temen rek. Lho, syukur niku berarti normal irungmu iku. Saya itu jalan dari rumah ke masjid, itu di sepanjang jalan itu bau itu macam-macam. Ono sing bau kecut. Soalnya nek kono ono wite apa kuwi? Blimbing. Wit blimbing sing dalugur, Mas. Memang blimbinge ambune sing rada bosok iku rada kecut. Terus mlaku nek sebelah ding ambune iku uyuhe kucing. Mambuyu kucing pojokan niku. Terus sebelah mana wangi ambune, harum. Setiap di tempat itu baunya harum. Ah, ini sampai demit. Padahal harum itu ono bunga mawar air itu loh. Ah, harum. Mlebu nang gone sebelah ganggangan, wah ambune nemenan maneh. Soale kotorane kucing. Nemenan. Nah, jadi kalau isek mambu sing ngono kuwi alhamdulillah Gusti irungku sik normal. Aja ngene kurang ngajar sapa ngene. Waduh. Jenengan iki diparingi anugerah kali Gusti amone. Wis to, urip kuwi dijalani dengan berserah diri kepadanya itu. Bebannya itu ringan. Kenapa? Karena Allah tidak membebankan sesuatu yang kita nggak mungkin menanggungnya. Pasti sesuai kemampuan kita. Lalu kemudian kita itu terjatuh karena bau busuk tadi itu, saking ambune gak enake, banjur semaput di situ. Itu namanya takdirmu. Wong berusaha ate mlaku kok malah semaput di tempat itu. Iku jenenge takdir. Ngono wis. Alladzi qadara fahada. Nek wis dikei takaran dituntun menuju tempat itu. Ya wis. Nah, manusia itu nanti diberi kitab catatan amalnya, ya, dikalungke. Ini di atasnya itu kan dikalungke, kayak di wisuda ngono. Tapi dia akan mendapat kenikmatan atau kesengsaraan iku wis cetha. Ya, wis cetha, wis gamblang. Ya. Maka bacalah, cukup dengan apa yang ada pada dirimu saat itu akan mengakui segala yang selama itu terjadi. Tidak ada kemampuan untuk memungkiri atau mengelak dari apa yang ada di dalam kitab itu. Memang proses itu melelahkan. Jadi proses untuk penerimaan ijazah, penerimaan apa kayak rapot, ya, itu melelahkan. Coba wisuda 1000 mahasiswa itu bisa 4 jam antriannya. Loh, ini 4 jam untuk mendapatkan apresiasi penghargaan itu masih berbunga-bunga, masih ada kebahagiaan, tidak melelahkan dan tidak meletihkan seperti orang yang mau jadi manten ngono kuwi. Masa ngenteni urute ku rada suwi, ya ta?
itu tetap nikmat ya. Tapi kalau dalam rangka dihukum ya, dalam rangka untuk mendapatkan penderitaan, wis antrine kuwi rekoso, oleh-oleh yo luwih nemen timbangane antrine iki mau. Karena itu hasibah, apa yang telah kau perhitungkan dan kau kerjakan itu semua akan terekam dan akan Anda baca sendiri. Manitata fa inna ma yatati li nafsi, siapa yang mengambil bimbingan hidayah, mengambil petunjuk panduan yang diberikan oleh Tuhannya kepadanya, fa inna ma, maka sesungguhnya yahtadi, dia akan membimbing dan menuntun ya, menghidayai li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Jadi orang itu mengerjakan kebaikan itu bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Orang itu berada dalam kebenaran, itu ya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain ya. Jenengan ngaji gini ini ya untuk jenengan sendiri, bukan untuk orang lain ya. Kita ngaji seperti ini ya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Artinya apa? Setiap pilihan yang kita ambil itu akibatnya adalah kita yang akan merasakan, akan menikmatinya, bukan orang lain. Karena kita adalah aktor utama, kita adalah pemain utama di dalam siklus kehidupan kita sendiri ya. Suami istri sama, istri punya cerita sendiri, suami punya cerita sendiri. Anak orang tua sama, tetangga kiri kanan sama. Kita sebagai pelaku utama, kemudian figuran-figurannya itu ya selain diri kita. Maka jika kita istiqomah di dalam bimbingan dan tuntunan yang diberikan oleh Allah, hakikat keistiqomahan dalam hidayah itu linafsi, untuk diri kita sendiri. Siapa yang mengambil hidayah sebagai panduan hidupnya, maka kebahagiaan dan keselamatan yang akan ia rasakan. Sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha, wa man, dan siapa yang dhalla, melakukan, mengambil jalan yang sesat, fa innama, hanya saja dia yadillu, menyesatkan, 'alaiha, atas dirinya sendiri. EGP emang gue pikirin atau cuek, acu tak acu, tak mau tahu dengan jalan kebenaran. Di sini ada komunitas manusia-manusia pilihan dalam kebaikan. Di sini ada komunitas manusia-manusia pilihan di dalam kejahatan. Yes. Dianggap podo-podo pilihannya dewi-dewi jahat, enggak itu. Nah, Anda mau pilih yang mana? Apakah jadi yang komunitas baik atau jadi komunitas yang jahat? Terserah Anda. Jika kau pilih jalan kejahatan, maka Anda telah menjahati diri Anda sendiri. Cukup jelas gamblang. Bentar, kok ada gedek-gedek yang ingin ngejak cekukan. Mumpung ada yang anget, diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seger. Wala taziru waziratu wizra ukhra, wala, dan tidak taziru, menanggung. Waziratun, seorang yang menanggung, wizra, akan tanggungan, ukhra, orang lain. Tazir itu, wizrun itu artinya beban keburukan. Wizrun ya, sering dimaknai dosa. Maka tidaklah seorang menanggung dosa atas dosa orang lain.
Tidaklah seorang akan menerima akibat keburukan dari keburukan orang lain. Kapan? Nanti. Nek saiki ning donya iki sik durung cetha, Pak. Contone sing ndablek bojone sing lanang, sing rekoso bojone sing wedok. Iya enggak? Ayo, sing lanang jarang mulai, seneng-seneng nok njaba, nok kafe, nok anu. Sing rekoso sapa? Bojone wedok kan? Seolah-olah yang menanggung itu adalah pihak lain, istri. Saiki bojone wedok cerewete ra iram misalkan. Ngapunten. Pokok ilmu sing paling sederhana, nyebut wong wedok iku cerewet meneh wis. Soalnya cerewet iku dirasakan oleh sing wedok ya ra enak, dirungokno sing lanang nemenan. Racun rusak. Dianggap racun rusak itu ya salah. Gak enak nang wedok iku. Nah. Lho kan iya Pak, ndak enak. Dianggap ibu lho ngomongi bapaknya ngalor ngidul terus bapaknya meneng ae. Itu terus bapaknya ngomong ngene, wis meneng ae. Tak anggap rada rusak. Kan loro tambah nemen sampean. Tambah nemen kan. Wong wedok ngomong dianggap radio rusak. Tambah ngamuk gitu ya. Rungok nih aja dianggap itu aspirasi. Aspirasi. Anggap aja anggota DPR lagi serap aspirasi ngono ya. Nah, pada waktu seperti itu yang menanggung beban siapa? Suaminya kan? Seorang ibu karena telitinya dalam melihat, lalu setiap tahu itu komentarnya jadi masalah di lingkungan misalkan. Asli yang menanggung beban siapa? Suaminya. Ono bojo hobi utang misalkan. Ning ndi ono utange sing nanggung hobi Bapak. Ini bukan karena utang kebutuhan ya hobi. Apalagi terus utang itu kepercayaan ya. Jadi ndi utang. Alasannya sebagai orang yang terpercaya. Orang kepercayaan. Nah, dunia ini Pak, ini belum bisa untuk dipastikan apakah itu akibat perbuatanmu atau akibat perbuatan istrimu. Jawabannya itu akibat perbuatanmu. Istri cerewet iku mergani awakmu. Bojo ki gak mule-mule iku sebabnya awakmu. Loh. Kapan taunya? Nanti. Ini saiki gak ketok. Saiki orang kan cenderung tidak merenungkan apa yang ada di dirinya, tapi mikirkan apa yang di luar dirinya. Itu yang kemudian menyebabkan kenapa kita tidak memahami dengan tepat posisi kita, keberadaan kita, dan pilihan-pilihan kita tadi itu. Maka ayat ini mengatakan tidaklah seorang menanggung akibat perbuatan buruk orang lain. Asli, ya toh. Semua itu kita punya peran. Ya, makanya bahasa mengatakan yaktarifun, duwe andil, iktiraf, melok, ikut, terafiliasi. Ini cara gampangannya. Ya. Jadi ketut turut bertanggung jawab. Anak nakal itu kan yang susah siapa? Orang tuanya. Itu orang mengakibatkan apa? Berpikir sederhana, anak pola bopo keprada. Itu kan seolah-olah orang tua itu menerima akibat perbuatan anaknya. Seolah-olah gitu toh. Padahal ndableke arek iku itu sebenarnya tanaman daripada kamu sebagai orang tuanya. Ya toh? Fa abawahu yuhawidani aymatis ayus. Yang bikin kacau terhadap anak-anak itu ya pikiran dan perlakuan orang tuanya. Lha ngono ku diarani nek ana anak gak bekti nang wong tuwa dicap. Wah anak kok durhaka. Gitu. Lho kok gak ana bapak kurang ajar, ibu kurang ajar, kok gak enek ngono kuwi.
Kan egois banget hidup itu. Sehingga dulu tahun 90-an itu aku nek ngajeni karo Pak Yai ku hak orang tua harus dihormati, dia macam-macam. Terus saya mikir, lho ngono kok aja diomongno nang awak-awakan sing arek cilik-cilik iki, omongno nang gone wong tuwek-tuwek kae ben ngerti kewajibane ngono. Aja omongno nang awak cilik-cilik, nak kowe kudu bekti ngene-ngene. Lho, wong tuane gak membimbing, gak menuntun bolak-balik disalahke. Ngene salah, ngono salah. Kapan bener ya aku iki? Ngaji disalahno Pak Yai, ning omah disalahno bapak karo ibu. Terus kapan bener ya aku? Begitu giliran saya disuruh ngisi khutbah, tak balik ceritanya. Yang kemarin cerita mengenai birrul walidain, anak bekti pada orang tua. Gilirannya aku kan maju, tak omongi. Orang tua itu harus berbuat baik pada anak. Wong sing nandur iku wong tuwek. Nah, jadi ini sampai menerima anak kaya ngono kuwi, Pak, ikut cermin apa yang sudah kita kerjakan padanya. Enggak perlu terlalu disalahkan lagi kepada anaknya itu. Biarlah kamu itu sudah didoain. Kita yang istighfar, makanya kan wakul tustakbar wis to nek ketemu arek sing gak cocok karo istighfar nang Gusti Allah, astagfirullahaladzim, Gusti kula sing salah. Apa? Ya. Ya, tanggupun enek, munafikun enek, ya. Bagaimana kaitannya hubungan orang tua dan anak kan gitu ya. 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 Nggak, artinya seringkali orang itu merasa sebagai penerima akibat perbuatan orang, padahal tidak. Dia sendiri punya andil. Kenapa lingkungan kita itu datang musibah? Karena kita tidak mengingatkan pelaku-pelaku perusak alam itu. Mbok jajal semua sepakat, sing ate ngebor kae dangono, cegahan ben gak metu lumpure gitu. Kayak sing ate ngetok intan kae cegahan bareng, ya ta? Ben gak gundul utane kuwi. Lu awakmu iku rumangsa gak punya tanggung jawab itu, ya wis. Janganlah kamu mengira musibah itu akan ditimpakan pada pelaku jahatnya saja. Orang yang membiarkan kejahatan pantas untuk dihukum, kan begitu. Makanya ada istilah waspadalah, waspadalah, kan gitu. Ya, kejahatan terjadi bukan karena kemauan jahat pelakunya, tapi kesempatan yang Anda berikan padanya. Mula aku nek ndelok nang perumahan-perumahan iku wis to omahe nek wis dikunci, pagere dikunci, isek nang gone dalane dikai portal, terus isek dikai. Itu kan saking pinginnya nyaman dan aman, kan ngono to? Ya, padahal sing paling mengamankan hidup ini wa ala rabbihim yatawakkalu. Ya to? Pasrah Gusti Allah. Nang gone ambulu itu gara-gara dikancing ngono. Kobong omahe ora ana sing iso nulungi, ya mati. Wong ketemu geni kok. Ya mati. Nah, jadi kadang-kala gitu manusia itu. Padahal ada istilah pager mangkok luwih kokoh, luwih kuat timbangannya pager tembok. Jadi ya sedekah itu yang membuat kau dijaga oleh Allah. Bukan berarti ini ahli sedekah terus gak dimaling, menyatane maling itu gak milih-milih kok. Wong Joko itu gak milih-milih, pokok mungkin diambil ya diambil, aman dia ngambil. Apalagi terus ditanya, kenapa kau mengambil ini? Ini pekerjaan saya, Pak. Nah iya, repot es. Ada pekerjaan kok maling gitu ya. Saya hanya mengatakan ke jenengan, ayat ini nggak keliru untuk ukuran saat ini maupun nanti. Cuman pengakuan secara jujur itu nanti tidak bisa untuk dielak. Nek saiki sampean iso-iso golek alasan bahwa itu bukan karena perbuatan saya. Gitu. Wis tak kunci, Pak. Wis tak kunci. Kemudian mobil tak kunci, pintu tak kunci, pagar tak kunci, portal dikunci, ya kan? Tapi apa kok iso metu mobilnya ya? Misalkan.
Ini kan bukan saya yang salah. Ya tetap sampean salah. Apa kok ndek mobil? Sehingga dijikik karo wong sing gak duwe mobil. Misalkan ngono lho ya. Jadi berpikirnya itu agak filosofi dikit lah. Ya, biar tahu bahwa itu adalah akibat kekeliruanku. Lha umpama sing njuku iku sering dijak naik mobil jenengan misalkan. Insya Allah enggak sida njuku. Paling nyilih gak dibalikno ngono ya. Sehingga hilangnya itu sampai semakin jelas yang mengambil gitu loh ya, yaitu orang yang sudah mendapat manfaat dari jenengan. Oke, saya hanya ingin untuk mengajak agak sedikit mendalam kaitannya dengan bahwa orang itu tidak menanggung akibat perbuatan buruk orang lain. Jadi tidak ada yang orang sombong mengatakan wis to Pak wis nanggung dosane. Nah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula wa ma dan tiada kunna ada kami mu'adzibina mengazab atau orang-orang yang azab menyiksa hatta sehingga nab'asa kami bangkitkan rasulah seorang utusan. Nah ini yang jadi alasan bahwa orang yang belum menerima risalah, belum menerima dakwah Islam itu kelak mendapat afun, mendapat pemaafan. Ya, enak itu. Wong sing gak ero, gak ngerti, itu memang besok tidak mendapatkan siksa dari perbuatan buruknya. Berdasarkan zahir ayat ini, kami tidak akan menyiksa terhadap siapapun yang belum sampai kepadanya seorang rasul. Jadi awak dewi asli nih Pak, awak dewi kan rasul itu kan orang yang diutus. Awak dewi asli kan belum tahu ketemu kan karo rasul. Kita hanya menerima cerita mengenai seorang rasul. Makanya api umat akhir itu adalah walaupun belum pernah ketemu dengan rasulnya, dia yakin melebihi yakinnya orang-orang yang bersama dengan rasul itu. Itu keistimewaannya. Mulane ana wong iso ngomong la ilaha illallah, masa durung iso nglakoni apik liyane, mau iso la ilaha illallah saja, harusnya kita hormati dan kita hargai. Ojo malah wis salat dikafir-kafir nih, disesat-sesat nih. Gara-gara salatnya beda, ya toh? Lalu kita kufur-kufurkan. Iya, kerasulannya yang sampai ke kita itu kan kerasulan yang bersifat naratif, bukan rasulnya sendiri yang dihadirkan. Allah menyebut hatta nab'asa rasulah, sehingga kami membangkitkan seorang rasul ya. Ini alasan yang pertama. Jadi bagi orang yang tidak menemukan bi'satir rasul, dakwah rasul, maka dia tidak mendapat siksa, dia diampuni, ma'fu. Tapi ada pula yang mengatakan begini, sesungguhnya sesuatu yang benar itu sudah jelas, tanpa dijelaskan itu sudah jelas yang benar itu. Makanya manusia kasih hababa ilaikumul iman, di dalam jiwamu itu dikasih benih kepercayaan. Benih kepercayaan itu adalah lentera, pelita yang akan menerangi fungsi akalmu, fungsi hatimu, sehingga walau kau tidak mendapatkan pengajaran langsung dari Rasul, jiwamu itu akan menuntunmu dalam kebaikan dan kebenaran. Walau kebaikan dan kebenarannya berwatak sederhana. Jadi nek isih ana wong iku percaya ana ning Gusti sing gawe uripe dhewe, masalah kemudian siapa yang mencipta hidupnya dia tidak tahu karena memang tidak sampai kepadanya bi'satur rasul, itu sudah mendapatkan apresiasi sebagai manusia yang taat karena ia masih percaya adanya Sang Pencipta. Tadi umpama kaya animisme, dinamisme, oh berarti ki ana sing gawe ya awak dhewe. Sing gawe sapa? Ora ngerti pokok ana sing gawe. Terus carane
berhubungan dengan yang bikin gimana? Ya awak dhewe kudu larung sesaji, awak dhewe kudu apa jenis sedekah bumi, apapun terminologinya tadi itu. Ketika bi'satur rasul itu belum sampai kepadanya, itu bukti bahwa dia sedang mengenal Tuhan yang menciptakan dirinya. Lah ngono kuwi aja dilokne. Kalau kemudian ada yang membawa risalah, itu diselaraskan, itu diserasikan, itu disesuaikan. Bahwa Tuhan yang benar itu bukan gerumul itu. Tuhan yang benar itu bukan lautan itu. Ya kayak Ibrahim itu kan akhirnya ketemu, oh aku beriman dengan Tuhan yang mencipta segalanya. Dan cuman bagaimana mengapresiasi ketika aku percaya dengan Tuhan segalanya, wong aku gak nemu aturan. Akhirnya yang penting aku eling, gitu. Eling yen uripku iki ana sing gawe. Eling yen apa wae kang ana iki ana sing gawe. Eling lah. Ketika dia tidak menemukan bimbingan kerisalahan, itu sudah bagian daripada kebaikannya. Tapi kalau sudah ada tuntunan ngene, kul huwallahu ahad, kowe iki kudu ngomong, ucapno Gusti Allah kuwi siji titik. Sapa? Gusti Allah, innani ana la ilaha illa ana. Ketahuilah sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Jadi sapa pangeranmu? Allah. Kul huwallah. Loh, nyebut Gusti Allah. Ya nek wis ketemu Gusti Allah, Gustimu ku njaluk piye? Oh, udkuruni adkurkum, elingo nang aku eling nang awakmu. Loh. Jadi itu bimbingan yang sifatnya bi'satir Rasul. Begitu datang bimbingan itu, maka yang diperoleh secara alami tadi harus diselaraskan, disesuaikan, kemudian diubah agar sesuai dengan bi'satir Rasul. Loh, kok sampai mati gak nemu bi'satir Rasul? Allah memberikan afun tadi itu. Ya. Mending sing gak tahu ngerti bi'satir Rasul, walau dalam perilakunya itu masih paganistik, tetapi dia punya makna, dibanding yang sudah punya bi'satir Rasul tapi kemudian perilakunya tidak sesuai. Nah, awas lo ya. Kan sudah aku bangkitkan Rasul kepadamu, sudah aku beri percontohan, tapi kamu tetap tidak mau untuk mengikuti, maka kau akan mendapat siksa. Okay. Jadi nek sing wis ngerti-ngerti, paham-paham, mulawat dhewe ya sak iso-isone. Tadi itu kalimat saya ya. Sebisanya, semampunya kita akan ittiba jalan hidup Rasul itu. Ya carane ittiba ya tadi itu ya dipelajari, dikaji bareng. Ya. Lho ana kok beda Pak ceritane ning kono ngene kene ngene. Ya berarti ceritane ana loro. Loh, kok akeh Pak ceritanya? Ya berarti ceritanya ana akeh. Nah untuk orang lain ya mudah-mudahan mereka dalam kebenaran. Untuk yang kita, yakinlah kita yang berada dalam kebenaran. Nah itu muncul namanya tasamuh, keluasaan di dalam berpikir dan bersikap. Oke, jadi Allah berjanji wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Aku tidak akan menjadi penyiksa sehingga kami bangkitkan seorang rasul buat mereka itu. Nanti di ayat yang berbeda itu ada ketika rasul nggak ada, kami pun tidak akan memberikan siksa kepada mereka yang kemudian mereka itu beristighfar. Jadi untuk menghilangkan siksa itu ya nek gak iso melu Rasul ya istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim ya, istighfar.
Saya tambah satu lagi. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan apabila kami menghendaki untuk membinasakan sebuah negeri, nek aku pengen ngejur sebuah negeri, amarna mutrafiha, maka kami telah perintahkan kepada para penggede-penggedenya negeri itu, mutraf, orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan, ya, sama dengan kelebihan-kelebihan, kedudukan-kedudukan atau kekayaan-kekayaan yang kemudian bisa digunakan sebagai daya tarik mempengaruhi, ya, mutraf, ya. Maka sering diterjemahkan penguasa, penggede, ya, di antara mereka itu. Uang itu dianggap penguasa karena dia punya kekuasaan, otoritas. Orang itu disebut dengan penggede karena dia punya modal untuk melebihi dari yang lain. Pengusaha, penguasa itu bagian daripada mutrafiyah. Orang-orang yang punya pengaruh di dalam negeri itu. Wong nyatane, ya toh, pilihan apapun itu ya membutuhkan modal, ya. Sampai pilihan RW itu ya butuh modal. Alhamdulillah, saya 2 kali pilihan RW kalah. 2 kali kalah. Yang pertama 3 tahun yang lalu kalah 2 suara. Yang kemarin kalah 7 suara. Ada peningkatan kemunduran. Ya. Tapi kata teman-teman, loh, kok masih nyalon RW? Bukan nyalon, dicalonkan. Karena dicalonkan, menghormati yang nyalonkan. Jadi saya nggak bicara apa-apa di hadapan masyarakat. Nggak pernah ketemu dengan mereka. Dalam arti menyapa dalam kepentingannya itu loh, nggak nate. Ngomong, ya opo, butuh opo, ya ora tahu takon ngono. Dari sisi tata pemerintahan, ya paling delok saja. Jadi ada 4 calon, saya mendapat suara yang kedua. 3 tahun yang lalu 4 calon, dapat suara yang kedua juga. Ya alhamdulillah, minimal ono sing nyalone, ono sing milih, itu berarti bener. Yang susah itu ono dicalonke tapi barang pilihan gak ono sing milih. Itu berarti ada hoak di situ. Nah, kalau ini bukan hoak, ini benar. Nah, masalah menang kalah itu kan karena takdir saja. Kita ngambil takdir yang menang atau kita ngambil takdir yang kalah. Di sini. Ya ini dipikir dari sisi beratnya semua rebutan mau. Tapi kan kita harus mengedukasi ke masyarakat. Kita harus ngasih tahu bahwa ini peran yang harus ada. Kalau nggak ada, kita jadi susah juga. Kalau nggak ada RW juga susah, nggak ada RT juga susah. Untuk berkomunikasi kepentingan bersama. Makanya namanya rukun. Namanya rukun. Itu kan luar biasa istilah rukun. Loh, sampai didadekno pemuka kerukunan kok nggak gelem. Berarti sampean itu orang yang tidak merasa bertanggung jawab sebagai khalifatu fil ardi. Nah, punya kelainan. Apa maneh ditekani ning omah, Pak, ngapunten Pak, kata tiyang sing nyalonaken jenengan. Nyuwun kesediaan jenengan nggih. Nggih. Wong kei kebahagiaan berupa kesediaan aja ora gelem. Itu kan berarti medit-medite wong. Wong ape dimanfaatno karo wong liya kok ora gelem. Nah, kita omongno kene ben sing ngaji-ngaji iki menene ana pilihan RW nyalon kabeh. Maksudnya kabeh ku ana sing nyalonkan, maksud saya itu bukan nyalonkan diri, bukan. Ya. Itu kalau kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat mau lebih bagus lagi. Ya. 3 RW-an itu. Nah, makanya gitu. Mutrofiha telah kami perintahkan kepada penggedenya itu untuk mengikuti ketentuan yang benar, ya, untuk menjadi orang yang adil, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang welas asih. Ya. Fafasaku,
kemudian mereka itu fasik, melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, fiha, ngelanggarnya di dalam sistem negeri itu, gawe aturan dewe, dilanggar dewe, aturannya Gusti Allah dianggap gak penting, gitu ya, agama dianggap gak penting misalkan, ya. Fafasaku, mereka kemudian melanggar hukum-hukum itu, fahaqqa alaihal qaulu, maka nyatalah atas negeri itu apa yang telah aku katakan, bahwa setiap pelanggaran kefusukan itu akan melahirkan kekacauan. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu pada akhirnya akan mewujud dalam kekacauan. Nek kacau, ricu, kemudian yang terjadi adalah kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Lah nek wis ngono fadammarnaha, maka kami akan hancurkan negeri itu tadmiro, dengan sehancur-hancurnya. Damare mati, peteng dedet lelimunan, ya, gak ro kadang, gak tahu sanak kerabat famili, tidak tahu ini saudara atau pokoknya wis kabeh tubrukan, saling pukul, saling hantam, maka hancurlah komunitas Qaryah tadi itu. Naudzubillah. Awak dhewe iki mulane tadi itu nek dadi RW ben warga iku rukun, dadi RT ben tanggane rukun. Ambil inisiasi ketika permusuhan akibat kebencian itu terjadi, maka itu awal daripada kehancuran. Itu sudah suasana yang menderitakan, ya. Wong kene gak akur, gak rukun, iku wis penderitaan gitu. Nah nek wis gak akur, gak rukun ditambahi bermusuh, iku pintu gerbang kehancuran. Terima kasih.